Elizabeth Berlianata dan rekan saya. Nama saya Melinda Berlianati. Perkenalkan, nama saya Firdaus Rianti, absen 16. Perkenalkan, nama saya Daniela Nitania Gata, absen 12. Di sini kami akan mempresentasikan tentang bukti-bukti masuknya Islam ke Indonesia. Baik, akan dimulai dari bukti-bukti dari Sumatera. Bukti yang ada di Sumatera, berita dari Ibnu Battuta menyatakan bahwa ia mengunjungi kerajaan Islam di Samudra Pasai pada tahun 1345. Nisan kubur Sultan Malik As-Saleh tahun 1297 Masehi dari kerajaan Samudra Pasai. Berita Tom Pires 1512 sampai 1515 dalam Suma Oriental menuliskan bahwa di bagian pesisir Sumatera Utara dan Timur, yaitu mulai Aceh sampai Palembang, sudah banyak masyarakat dan kerajaan-kerajaan Islam. Marco Polo yang singgah di Perlak, sebuah kota muslim di Aceh pada tahun 1292 Masehi. Cina zaman Teang menjelaskan adanya masyarakat muslim di daerah kerajaan Sriwijaya sejak abad ke-7 Masehi. Bukti dari kota Jawa, batu nisan Fatimah binti Maimun yang berangka tahun 475 Hijriah atau 1802 Masehi di Leran, Gresik. Makam Syekh Maulana Malik Ibrahim berangkat tahun 1419 Masehi di Gresik. C. Nisan kubur situs Troloyo, Trowulan, Jawa Timur yang menunjukkan makam orang-orang muslim dengan tarikhnya menggunakan tahun Saka bukan tahun Hijriah. Yang D. Berita Mahuan pada tahun 1413 sampai 1415 pernah melakukan pelayaran untuk mengunjungi pesisir Jawa. Lalu yang E. Berita Tommy Pires 1512 sampai 1515 menyebutkan bahwa selain masih adanya kerajaan Hindu-Buddha, sudah ada pula kerajaan bergala Islam di Demak dan daerah-daerah lainnya di pesisir utara Jawa Timur, Jawa Tengah, sampai Jawa Barat. Lalu dari bukti-bukti di Kalimantan, yang A ada Hikayat Kutai memberikan informasi masuknya Islam di Kalimantan Timur. Dalam hikayat disebutkan bahwa telah datang 2 orang muslim ke Kutai untuk memperkenalkan Islam kepada Raja Mahkota setelah sebelumnya mereka mengislamkan Makassar. Islamisasi tersebut diperkirakan terjadi pada tahun 1575 Masehi. B. Hikayat Banjar memberikan informasi mengenai masuknya Islam di Kalimantan Selatan. Dalam hikayat diceritakan bahwa telah terjadi perebutan kekuasaan kerajaan negara Daha Kalimantan Selatan antara Pangeran Samudra dan Pangeran Tumenggung. Pangeran Samudra meminta bantuan Demak dengan syarat ia dan rakyatnya kelak akan masuk Islam. Peristiwa tersebut terjadi kira-kira pada tahun 1550. Yang keempat ada Maluku. Beberapa bukti yang ada di Maluku yaitu yang pertama Hikayat Tanah Itu yang ditulis oleh Rizal. Hikayat ini memberikan informasi mengenai masuknya Islam di Ternate. Informasi bahwa ia pernah menemani raja yang bernama Zainal Abidin 1486 sampai 1500 ke kiri Jawa Timur untuk belajar Islam. Tom Pires dan Antonio Galvao mengabarkan bahwa antara 1460 sampai 1465 Islam telah masuk ke Maluku. Yang kelima ada Sulawesi. Berikut beberapa bukti yang ada di Sulawesi. A. Hikayat Kutai memberikan informasi masuknya Islam di Makassar sekitar tahun 1575. Yang B. Tom Pires memberikan informasi tentang keberadaan awal Islam di Sulawesi. Menurut Tom Pires, pada awal abad ke-16 di Sulawesi banyak sekali kerajaan seperti Goa Taro, Pajo, Sopeng, dan Luwu. Pada abad ke-16, di daerah Goa telah terdapat masyarakat Muslim dan orang-orang Portugis. Adapun golongan penyebar agama Islam ke Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, pedagang yang mula-mula memperkenalkan agama Islam di Indonesia adalah pedagang dari Arab. Para pedagang Islam tersebut sudah lama mengadakan hubungan dengan India, Cina, dan Asia Tenggara. Kedua, golongan mubalik. Golongan yang mengajarkan agama Islam. Yang ketiga, golongan Sufi.
ahli tasawuf. Diperkirakan masuk ke Indonesia sejak abad ke-13. Yang keempat, para wali dianggap sebagai pembawa dan penyebar Islam di tanah Jawa. Wali yang terkenal adalah Wali Songo yang terdiri dari Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Itu tadi yang kita dapat sampaikan tentang bukti-bukti masuknya Islam ke Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini. See you!